Setelah bertarung dengan kawanan Sudawirat, Tumenggung Darmayuda pun terluka cukup parah, akan tetapi jiwanya tertolong berkat diobati Suliwa dan tabib istana. Di sana, Suliwa berdiskusi dengan Patih Batik Madrim tentang bagaimana caranya membiarkan pemusatan pikiran Sudawirat dan Nyai Durgandini agar mereka tidak dapat menggunakan ilmu rengkah gunung yang berbahaya. Sebelumnya, Suliwa sudah mencoba menggunakan semut rangrang, lalu dengan miang bambu tali, atau serbuk rawe. Akan tetapi sayangnya, cara itu tidak bisa digunakan secara terus-menerus. Sudah letih, Kakang? Kita hampir sampai, Tantri. Saya tidak pangling lagi dengan bukit miring itu. Bagaimana kalau kita istirahat dulu, Kakang? Tidak usah. Ayo. Sambil menikmati makanan yang ada, Chandrika Dewi yang mulai penasaran dengan sosok Sudawirat pun mulai bertanya kepada Empu Krodanala, yang dijelaskan kalau Sudawirat itu sebaya dengannya, dan juga selalu didampingi oleh seorang pendekar wanita yaitu Lokahita. Kelihatannya, Chandrika dan Ken Amaranila ingin sekali menjajal ilmu kanuragan kedua pendekar sakti tersebut, sebab selama ini kedua gadis cantik itu belum pernah sekalipun melanglang jagat, walau telah diajari ilmu silat oleh Empu Upadita. Aditya, mana kitab yang kamu bicarakan? Sebentar. Ini. Setelah membaca tulisan Pali yang berada di halaman awal dari lembaran kitab tersebut, Empu Upadita langsung tahu kalau kitab tersebut adalah kitab pusaka negeri atas awan yang sangat langka. Dan Aditya pun segera menjelaskan jika seorang biksulah yang telah memberikan kitab tersebut kepada Kalayana Tantri, dan biksu tersebut sebenarnya juga sudah meninggal, sudah tewas di tangan perampok di atas kapal, di Pulau Hantu. Badai dan Taupan mampu menghancurkan kekuatan apapun yang ada di bumi. Itulah alasan kenapa almarhum Biksu Dharmaparayana memilih si Tantri, atau disebutnya sebagai si Kemuning, sebagai pewaris kitab pusaka negeri atas awan. Sebab Tantri bisa mengerti maksudnya, bahwa angin tidak dapat ditusuk, juga tidak dapat dipukul. Karena angin selalu lentur, selalu mengikuti tekanan apapun yang datang padanya. Akan tetapi, angin juga memiliki kekuatan untuk menggulung apapun, kemudian mengangkat, dan melemparkannya. Empu Upadita kini menyarankan Chandrika Dewi dan Ken Amaranila untuk mempelajari dan menekuni isi dari kitab pusaka negeri atas awan. Karena dengan menguasai ilmu yang ada di dalamnya, maka sang empu sangat yakin jika kedua cucunya itu kelak akan mampu menghadapi ilmu apapun. Akan tetapi, abicaraka musuh mereka mempunyai ilmu halimun, oleh karena itu, mereka akan bertanya kepada Empu Krodanala terlebih dahulu, yang pasti mengetahui titik kelemahan dari ilmu. Bagus.
tidak hilang. Pada putranya Angling Kusuma, Prabu Angling Dharma menjelaskan jika ilmu yang baru saja dia peragakan bernama ilmu Hanitu Sanasini, yang artinya hantu yang cepat bergerak. Hanitu hanyalah sebuah sebutan karena kecepatan jurus-jurus yang digunakan sangatlah cepat dan hanya jurus-jurus yang sangat tinggi sekali. Sehingga membuat penggunanya terkesan menghilang, seperti hantu. Yang padahal sebenarnya tidaklah benar-benar menghilang. Tapi tadi hilang. Sudawirat itu anak yang paling beruntung di muka bumi ini. Kenapa, Kakang? Bayangkan, 4 pendekar sakti ingin menjadi gurunya. Oh, jadi Kakang menginginkan... Ya, Pria Mitra juga ingin sesakti Sudawirat, tetapi dia tidak tahu kemana dia harus mencari guru. Dia pun membayangkan jika dia harus mengembara untuk mencari guru yang dikjaya, dan itu tentu saja akan membuatnya berpisah dengan istrinya Padmasari dalam waktu yang lama. Namun secara tak terduga, Padmasari yang seorang istri penuh cinta ternyata rela untuk ditinggal demi terwujudnya cita-cita dan kebahagiaan sang... berhenti! Ada apa? Kalian telah membuat warga kami kalang kabut dan ketakutan. Ayo menyerah! Apa? Menyerah?